Halo guys, kembali lagi di channel Laki Auto. Pada video kali ini cukup berbeda, tidak seperti biasanya karena hostnya digantikan oleh Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mobil yang biasa disebut Japanese Domestic Market, biasa disebut yaitu JDM. Mobil JDM yang bakal kita bahas ini itu bisa dibilang itu flagshipnya dari Nissan. Jadi flagship yang saya maksud itu ibarat kata Toyota punya Lexus, Honda punya Acura, kalau Nissan dia punya Infiniti. Sedikit saya bahas tentang mobil JDM. Banyak orang yang bilang itu mobil JDM itu mobil yang dibikin di Jepang atau mobil build up atau CBU, dan rata-rata kalau orang bilang itu mobil yang langka. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu bukan itu maksudnya mobil JDM, tapi mobil JDM adalah mobil Japanese Domestic Market yang dipasarkan hanya untuk negara Sakura tersebut. Karena rata-rata mobil JDM itu memiliki power yang cukup tinggi, belum tentu power yang cukup tinggi itu bisa diregulasikan di negara-negara lain tersebut. Lantas, mengapa Indonesia bisa mendapatkan mobil-mobil JDM? Ya, itu semua kembali lagi ke regulasi yang ada di setiap negara. Jadi kembali lagi ke regulasinya, apakah boleh dengan power segini masuk ke negara tersebut. Oke, mobil JDM yang kali ini Infiniti G37 S-Coupe ini, dia bisa dibilang itu mobil yang kenceng. Powernya sendiri itu dia punya 316 HP, dan torsinya 360 Nm. Ya mungkin kalau di negara lain itu power yang biasa. Tetapi untuk di Indonesia, menurut saya itu power yang cukup besar. Karena rata-rata mobil Indonesia memiliki power 100 bahkan sampai 200 HP. Dari segi desain bodinya pun, Infiniti G37S ini cukup asik ya teman-teman. Maksudnya dilihat itu enak, sportinya itu dapet, dan kesan karangnya itu masih dapet. Untuk sistem audionya sendiri, mobil ini standarnya itu sudah 3-way teman-teman. Jadi ya kalau mungkin buat masyarakat yang awam tentang audio mungkin enak. Tetapi untuk beberapa pengguna yang emang sudah hobi dalam dunia audio mobil, pasti merasa tetap kurang. Apalagi kalau dilihat tagline-nya mobil JDM itu identik dengan modifikasi audio juga kalau di Jepang. Oke, untuk produk pertama yang akan kita pasang adalah Venom DBX 8.1A. Jadi ini tuh subwoofer aktif yang dia itu memiliki 2 kon, jadi bisa dibilang dual subwoofer. Jadi suaranya itu bener-bener nendang banget teman-teman kalau lagi di-play di dalam mobil. Apalagi mobil sport seperti ini, pasti rasanya menjadi enak banget. Kalau dengerin musik, bassnya itu kayak nendang banget dari belakang. Oke, untuk penempatannya kita taruh di bagian bagasi, jadi agar semua itu terlihat OEM look, dan kalau bisa dibilang itu bodinya kan kecil, jadi harusnya kalau bawa barang masih bisa nih teman-teman. Untuk produk kedua, jadi speakernya kan udah 3-way, subwoofernya udah dual subwoofer. Tidak afdol kalau tidak ada power built-in prosesornya. Jadi produk kedua yang kita tambahkan adalah Venom Pandora VPR 4.6 MK3 HD. Selain untuk mendongkrak sistem audio 3-way di bagian mobil Infiniti ini, Venom Pandora 4.6 MK3 HD ini juga memiliki DSP. Jadi kita bisa setting lagi untuk improve sound quality-nya teman-teman. Oke, semuanya sudah terpasang, dan semua produk yang kita pasangkan di Infiniti G37 S-Coupe ini semuanya itu plug and play teman-teman. Dari power built-in prosesornya, bahkan subwoofernya, semuanya itu plug and play tanpa harus merubah soket atau merubah jalur. Oke, langsung aja kita dengarkan hasil suaranya. Gimana teman-teman hasilnya? Bisa bikin vibe JDM itu makin kerasa nggak? Kalau menurutku itu hasilnya itu dari sistem audio 3-way yang bisa dibilang itu sudah top, sudah enak, ditambahin subwoofer, terus ditambahin Venom Pandora 4.6 itu hasilnya makin top. Jadi bassnya itu nendang sampai ke depan, vokalnya itu tebel, Dan tidak lupa juga reach-nya itu, suara reach-nya itu masih mewah banget kalau didengar teman-teman.
Buat teman-teman yang penasaran atau bahkan mobilnya bukan JDM tapi Audinya pengen seperti ini, bisa hubungi kita melalui Instagram atau WhatsApp kita. Sekian video pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.